Oke teman-teman, lanjut. Kita masuk ke bagian docs format. Jadi docs format ini menampilkan format-format yang udah teman-teman buat. Jadi misalkan kemarin dokumen teman-teman tuh invoice, pasti akan muncul tabel baru dengan warna yang udah teman-teman pilih dengan nama dokumen yang sesuai. Nah, di sini akan menampilkan nama kolomnya, label dokumen, tipe, wajib, dan opsi drop-down-nya apa aja yang teman-teman masukin ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngerevisi format dokumen yang udah teman-teman sempat buat di setup cepat. Di sini teman-teman bisa langsung aja, misalkan alamatnya udah alamat aja, nggak usah pakai alamat kepada. Terus misalkan mengubah beberapa bagian, teman-teman bisa langsung aja ke bagian ke tipe dokumen. Lalu teman-teman klik perbarui dokumen ini. Nah, setelah teman-teman pencet ini, nanti akan loading. Setelah itu langsung X saja dan revisian yang udah teman-teman lakuin langsung selesai. Gitu. Jadi bagian ini tuh untuk ngerevisi sebetulnya. Nah, kemarin saya belum sempat jelasin drop down ini hasilnya seperti apa. Jadi setelah saya masukin PTA, PTB, PTC, PTD dengan memisahkan dengan koma dan tipenya harus drop down. Di sini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman jadi tinggal klik aja kalau once ada dokumen baru yang perlu dibuat, sesuaikan aja, tinggal diklik, jadi nggak perlu klik-klik lagi gitu. Dan semua tabel ini, semua bagian ini sebetulnya bisa dibuat jadi opsi drop down gitu. Jadi misalkan alamat biasanya sih kalau PTA ya alamat itu aja ya, tinggal dimasukin aja teman-teman. Nomor invoice biasanya harus diketik ulang karena setiap nomor invoice beda-beda, tanggal juga beda-beda, jatuh tempo seperti itu teman-teman. Jadi bagian-bagian yang pasti berulang-ulang terus, saya sarankan dibuat drop down aja jadi biar lebih simpel dan lebih cepat dan minim salah ketik sih seperti itu. Nah, setelah ini saya akan ngejelasin ulang bagian-bagian pada tabel ini ya teman-teman. Jadi nomor, nama, kolom, label, tipe, wajib, opsi drop down. Sebetulnya ini agak mengulang. Jadi kalau teman-teman mau skip bisa di skip aja, tapi kalau teman-teman yang masih bingung bisa tonton aja. Di situ saya menjelaskan lebih rinci sedikit. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum ngerti boleh ditonton, yang sudah mulai paham bisa di skip untuk next ke bagian bank email dan bank tanda tangan. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke proses pembuatan template dokumennya. Jadi diklik dokumen, kelola tipe dokumen. Oke, setelah itu teman-teman masukin aja nama dari tipe dokumennya. Misalkan kalau saya mau contohin bikin invoice, klik aja invoice, lalu di sini warnanya bisa teman-teman pilih sendiri untuk membedakan untuk setiap dokumennya. Jadi kalau di sini saya coba invoice oranye, pengumuman hijau, quotation kuning gitu ya. Dan itu bebas. Jadi paling nggak nanti teman-teman jadi lebih mudah untuk membedakan setiap dokumennya. Lalu klik tambah, nanti akan loading selama beberapa menit. Setelah itu akan muncul di bagian bawah sini. Nah, di sini karena saya sudah ada, jadi saya pakai yang ada aja. Lalu kalau sudah muncul teman-teman, klik X aja dulu, lalu teman-teman ke sini, docs format. Nah, nanti teman-teman di kanan tuh ada tabel baru yang namanya sesuai dengan dokumen yang teman-teman mau buat. Nah, nanti isinya pasti seperti ini. Ini secara default kami buat seperti inilah. Teman-teman bisa hapus saja, lalu ganti sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, di sini saya mau jelasin dulu setiap kolom dari nama kolom, label dokumen, tipe, wajib, atau opsi drop-down-nya. Nah, sebagai gambaran, kalau nama kolom ini itu sebetulnya bagian-bagian yang akan berubah-ubah. Jadi, misalkan seperti ini. Sorry, salah, sebentar. Misalkan gini teman-teman, ini kan sudah template yang sudah saya buat. Nah, misalkan dalam invoice biasanya kan ada bagian-bagian tertentu yang akan selalu berubah-ubah. Sebagai contoh, nama pembelinya, tagihan kepada siapa, lalu biasanya ada ada alamatnya, lalu ada nomor invoice, tanggal, jatuh tempo. Nah, di sini dimasukin aja teman-teman perbagian itu ke dalam nama kolom. Misalkan ini nama PT pembelinya, saya tulis kepada alamatnya, saya tulis alamat kepada, nomor invoice saya tulis nomor invoice, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman masukin aja bagian-bagian mana yang akan selalu berubah-ubah teman-teman. Oke. Lalu next ke bagian label. Label ini sebetulnya tambahan aja teman-teman. Jadi misalkan nama dokumen itu saya kosongin, lalu bagian nomor surat saya masukin no, dan hal saya masukin hal. Jadi nanti pada saat teman-teman edit desain itu akan muncul tambahan kata sesuai dengan apa yang teman-teman masukin di kolom ini. Jadi kata plus titik 2 gitu teman-teman. Jadi kalau kosong ya udah cuman begini doang. Nah, untuk penjelasan tanda panah-panah ini itu nanti saya jelasin di nextnya ya.
Lanjut dulu, intinya label seperti itu. Lalu tipe, ini ada beberapa tipe yang bisa teman-teman pilih. Kalau teks, ya teks aja biasa, yang singkat. Lalu long text itu yang panjang. Biasanya kalau memo itu isi dari suratnya itu kan biasanya panjang. Lalu date itu tanggal. Drop down ini teman-teman, misalkan teman-teman itu misalkan di produk itu misalkan ada ban, lalu di koma ada oli, lalu di koma spasi, lalu misalkan ada kaca gitu. Nanti setelah teman-teman sudah selesai, di sini di bagian produk 1 itu nanti akan jadi drop down teman-teman. Jadi ada drop down itu maksudnya seperti ini. Drop down itu seperti ini teman-teman. Jadi ada turun gini. Jadi tadi jadi ban, ada oli, ada kaca gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Next lagi tanda tangan ini kalau di bagian yang teman-teman mau masukin tanda tangan itu wajib dimasukin tipe yang tanda tangan. Kalau enggak nanti akan rusak lah. Gitu. Terus selanjutnya keuangan. Ini keuangan sebetulnya hasilnya itu kalau keuangan ada RP spasi nominal, dan kalau value itu nggak ada RP-nya teman-teman. Jadi 1.000 gitu. Jadi cuma nominal aja tapi ada titiknya gitu. Tapi di bagian spreadsheet teman-teman nggak perlu masukin titik lagi jadi teman-teman. Jadi gini aja. Jadi kosongan aja nanti di dokumennya yang akan disesuaikan sesuai dengan tipenya. Seperti itu. Jadi nama kolom ini setiap barisnya nanti akan berubah jadi per kolom teman-teman. Jadi ini kepada, alamat kepada, nomor invoice, tanggal, jatuh tempo gitu ya, sesuai dengan yang ada di nama kolom ini. Nah, untuk settingan setiap baris ini hasilnya nanti akan jadi per individu setiap kolomnya. Jadi kalau kepada ini teks, ya udah nanti hasilnya akan jadi teks aja. Tapi kalau misalkan di sini misalkan harga itu saya masukin keuangan dan total saya masukin value. Nanti hasilnya di bagian harga dan total walaupun masukinnya sama-sama 1 juta, hasilnya sesuai dengan tipe yang dipilih. Jadi harganya itu ada RP-nya, bagian total itu tidak ada RP-nya. Gitu teman-teman. Jadi simpelnya satu baris yang ada di tabel ini itu akan menjadi satu kolom di bagian data gitu teman-teman. Jadi masukinnya per kolom. Gitu, sudah selesai teman-teman. Teman-teman buat dulu docs formatnya. Setelah teman-teman sudah selesai, teman-teman balik ke dokumen, lalu kelola tipe dokumen. Oke, setelah tadi yang docs format itu sudah selesai, sudah rapi sesuai dengan format teman-teman, langsung aja klik perbarui dokumen ini. Jadi kalau teman-teman bikinnya satu template dokumen aja, langsung aja klik di bagian sininya. Kalau teman-teman bikin lebih dari satu, teman-teman bisa langsung klik perbarui struktur. Jadi semua tabel-tabel misalkan teman-teman langsung bikin invoice, pengumuman, PO dan sebagainya rapi, ya udah teman-teman langsung perbarui struktur. Jadi basically misalkan part-part ini baru saya buat, ya semuanya langsung tergenerate lah. Langsung sudah siap diedit formatnya gitu. Jadi teman-teman klik aja dulu. Setelah itu nanti setelah selesai, misalkan saya contohin misalkan seperti ini. Oke, setelah sudah selesai, teman-teman langsung klik edit template. Edit di bagian yang dokumen yang teman-teman mau buat ya. Edit template. Oke, sekarang kita masuk ke bagian formattingnya teman-teman. Di sini ada sedikit tips teman-teman. Kalau dokumen yang biasa teman-teman buat itu Word atau PDF. Jadi kalau PDF, kalau bisa teman-teman convert jadi Word dulu. Setelah itu pastikan di dalam Word-nya itu udah rapi. Nah, teman-teman masukin file Word-nya di Google Drive. Kenapa di Google Drive? Karena basicnya kita kan akan ngedit template-nya itu di Docs, teman-teman. Jadi biar kompatibel dan copy paste-nya jadi lebih enak. Jadi kalau misalkan udah masuk ke Google Drive, teman-teman klik ini, lalu buka dengan Google Dokumen. Klik seperti ini. Oke, sudah ada. Jadi misalkan seperti ini. Oke, kan saat ini template-nya masih amburadul, jadi kita langsung aja copy paste dokumennya yang teman-teman punya dan biasa pakai.
langsung aja copy paste dokumen yang udah teman-teman masukin ke Google Drive tadi, paste di sini. Lalu misalkan di sini saya nggak mau bold dan italic, ya udah ilangin dulu aja bold dan italicnya, lalu tinggal teman-teman taruh di bagian-bagian yang memang sesuai. Jadi misalkan kepada tadi itu kan saya mau taruh di bagian nama pembelinya kan. Jadi saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Lalu alamat kepadanya saya taruh di bawahnya kepada biasanya. Nomor invoice seperti ini. Lalu tanggal. Lalu jatuh tempo. Dan sepatu ya udah masukin di produk 1. Produk 2 sama aja ditaruh di bawahnya. Ini disesuaikan dengan format yang teman-teman buat ya. Cepat aja. Oke, setelah bagian atasnya sudah jadi teman-teman, di sini saya mau ngejelasin untuk bagian tanda tangannya. Nah, bagian tanda tangan ini kenapa ada tabelnya gitu ya. Jadi ini di drag aja ke bagian yang mau ditaruh. Misalkan saya mau taruh di bagian sini. Sebentar. Bagian sini misalnya. Lalu di sini nama tanda tangan tuh saya masukin untuk nama yang nanda tangan aja sih. Bisa teman-teman sesuaiin aja. Misalkan di bawah sini gitu ya. Lalu tabel ini gunanya itu untuk menyesuaikan besarnya si tanda tangan. Jadi misalkan teman-teman gedein seperti ini, nanti tanda tangannya akan lebih besar teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan tanda tangan satunya lebih dibesarin, tanda tangan duanya dikecilin, ya udah nanti hasilnya tanda tangan satu lebih besar, tanda tangan dua lebih kecil gitu ya. Di sini saya pakai default aja. Lalu kalau sudah seperti ini, misalkan teman-teman ada yang tanda tangannya 3 itu ya nggak berjejer tiga-tiganya, jadi 2 jejer 1 di bawah gitu. Ya udah tinggal teman-teman yang tengahnya dipindahin ke bawah. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sebagai gambaran, nanti tanda tangan satunya di sini, 2-nya di sini, 3-nya di sini. Bagian-bagian yang kosong ini akan nanti hasilnya kosong gitu ya. Kalau dirasa sudah selesai, teman-teman drag aja bagian-bagian yang ada di tabel, lalu warnanya, sebentar, warnanya yang ini diubah jadi putih. Nah, jadi hilang gitu ya teman-teman, hasil tabelnya tuh hilang. Setelah sudah selesai, dirasa sudah rapi. Oh ya, untuk headernya itu kopsorotnya bisa juga kok teman-teman. Jadi langsung aja double klik, terus Ctrl A, terus Ctrl C, klik di sini, lalu Ctrl V untuk paste. Nah di sini kan atasnya biasanya kalau buat saya terlalu tinggi, nah jadinya bisa disesuaikan. Kalau saya biasanya 0,3. Udah. Oke, kalau dirasa sudah selesai, teman-teman langsung pindah aja, nggak perlu ngelakuin apapun, nggak perlu Ctrl S atau save apapun, langsung balik ke spreadsheetnya, klik X. Lalu teman-teman sudah bisa langsung isi datanya. Jadi misalkan saya coba isi datanya. Ini saya kebawahin. Ini tanda tangan 1, tanda tangan 2, lalu tanda tangan 3 misalkan. Yang ini saya coba buat, atau yang atas saya coba kirim gitu ya. Kalau kirim jangan lupa dimasukin email penerimanya, dan kalau mau masukin subjek, email body, dan nama file dokumen yang akan dikirim bisa langsung masukin aja. Langsung setelah itu action, lalu di sini ada 2 fitur generate. Jadi yang satu itu generate sheet invoice aja misalkan. Yang ada di sheet ini, pokoknya di sheet ini kan saya sedang lagi masuk ke invoice ya, lagi masuk ke invoice. Lalu kalau buat atau preview kirim semua tipe itu, misalkan saya udah isi data dari invoice, dari pengumuman, quotation, udah semua, lalu saya sudah klik buat semuanya misalkan. Di sini saya udah buat, lalu di sini saya atur jadi buat, terus kirim gitu misalkan. Nah, kalau pengen dalam satu waktu itu generate semua tipe dokumen, klik aja yang semua tipe. Tapi di sini saya akan mencontohkan untuk yang kirim sheet ini aja. Karena semakin banyak dokumen yang mau di generate akan semakin lama. Per generate itu biasanya 10-20 detik.
Seperti itu. Klik saja dulu. Oke, setelah selesai bisa ditutup. Nah, di sini kelihatan jelas ya kalau tadi kirim, itu statusnya akan jadi preview dulu. Preview ini kenapa bisa langsung preview? Karena di bagian .config-nya, saya di preview required-nya saya tulis Y. Jadi, sistemnya itu wajib kalau saya milih action, otomatis diarahin untuk ke preview dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang nggak mau di preview karena teman-teman udah yakin dengan template yang teman-teman buat, ya udah klik aja no. Jadi nanti pas actionnya dibuat kirim, itu akan langsung otomatis terkirim tanpa perlu di preview dulu. Nah, saat status ini preview, teman-teman bisa langsung preview lewat sini teman-teman. Nah, di sini kelihatan di row 9 itu butuh preview, klik aja buka, nanti akan masuk tab baru, ngebuka dokumennya. Hasil dokumennya seperti ini teman-teman. Jadi sesuai dengan isi data yang ada di kolom isi data itu. Seperti ini, kalau dirasa sudah sesuai, teman-teman bisa langsung approve aja, atau kalau ada banyak langsung klik approve semua gitu. Oke, emailnya sudah masuk. Di sini sudah di approve semua. Saya kasih lihat hasilnya. Nih dari saya. Tanggal 22 Juli 2026 jam 2.18. Sesuai jam 2.18 tadi, tanggal 22 Juli. Di sini karena tadi saya nggak masukin email subjek, email body, sama nama filenya, jadi otomatis sistem defaultnya yang masukin. Jadi subjeknya dokumen, yang terhormat Bapak Ibu, terlampir dokumen terkait, dokumen ini dikirim otomatis melalui sistem autodocs format kami, lalu namanya sesuai dengan sistem kami teman-teman jadinya. Jadi dokumen baris ke-9 gitu. Gitu teman-teman. Oke, sampai saat ini teman-teman udah bisa ngejalanin dokumennya, tapi setelah itu kita akan masuk ke bagian bank email dan bank tanda tangan. Lanjut di video selanjutnya.